Oke, halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Oke, polo kembali lagi dengan konten Swindler. Cuman kali ini jujur ceritanya agak singkat, tapi merupakan salah satu cerita yang menurutku agak bener-bener di luar nalar. Nah, by the way, cerita yang mau aku sampaikan hari ini merupakan cerita yang diceritakan langsung oleh seorang hakim yang bekerja di Korea. Tentunya hakimnya ini yang juga membuat keputusan dalam pengadilan ini. Nah, mungkin ada yang tanya, kok Isa aku tahu cerita dari hakim ini gimana? Jadi ada satu pasangan, istrinya itu hakim, suaminya adalah pengacara. Dan kebetulan si istri alias si hakim ini ternyata diundang ke salah satu variety show yang terkenal di Korea, yaitu Quiz. Di situ hakimnya menceritakan cerita ini. Sebelum aku menyampaikan cerita kali ini, tak beritahu bahwa ceritanya ini singkat, tapi ada satu pesan yang sangat penting menurutku. Jadi mohon dengarkan baik-baik. Nah, ceritanya seperti ini. Ada seorang pasangan, nah mereka ini awalnya pacaran. Nah, di saat pacaran ternyata si cewek ini udah lumayan punya banyak teman cowok. Dan juga mereka itu sering berantem masalah cowok. Jadi memang nggak ada bukti telak kalau ceweknya ini selingkuh atau gimana, tapi ceweknya ini bisa dibilang agak suka bergaul dengan cowok-cowok lainnya gitu. Jadi meskipun punya pacar, ini cewek masih suka istilahnya kayak senggol-senggol, masih kayak aku yakin pol-pol paham maksudnya kayak apa. Kayak ada kan ya orang yang kadang itu punya pacar tapi perilakunya itu nggak kayak orang yang punya pacar gitu ya, pokoknya kayak gitu. Nah pokoknya, tapi selama mereka pacaran, karena si cewek ini baik banget, si cowok itu merasa kayak gini, oke, mungkin cewekku ini sekarang masih menikmati masa-masa kehidupan sebelum nikah. Mungkin nanti kalau udah nikah cewekku nggak kayak gini lagi. Dia bakal setia, dia bakal jadi ibu yang baik buat anakku. Ya kayaknya nggak apa-apa deh, ya wes lah aku tak nikah sama cewek ini. Nah sehingga cowoknya ini memutuskan untuk menikah dengan pacarnya. Berbeda dengan yang kita bayangkan, ternyata kehidupan pernikahan mereka itu baik-baik saja. Bahkan ini mungkin buat popol yang udah nikah bakal paham banget. Biasanya istri itu tidak mudah untuk bergaul dengan keluarga laki-laki. Ya bukannya berantem atau gimana, tapi nggak semudah cowok bergaul dengan keluarga istri biasanya. Oke, yang paham pasti paham, yang belum nikah pasti mungkin agak nggak, tapi ini nggak terlalu penting. Nah, pokoknya setelah nikah ternyata ceweknya ini juga menjadi seorang ibu yang baik. Udah gitu, ceweknya ini juga bergaul sangat baik dengan keluarganya si suami. Nah, by the way, si suami ini punya adik laki-laki. Oke, jadi keluarga si suami ini terdiri dari si suami, ya si cowoknya ini, adiknya, papa dan mama berempat gini. Nah, istrinya ini setiap kali pergi ke rumah si cowok ataupun ke rumah mertuanya, dia itu bergaul dengan baik dengan keluarga si cowok. Jadi si cowok ini jujur merasa sangat berterima kasih karena waktu mereka punya anaknya dan juga istrinya itu bisa dikirimkan ke situ alias kayak dititipkan dan dibantu sama orang tuanya. Dan selama anak dan istrinya dibantu, si cowoknya ini bisa pergi kerja ataupun mencari pendapatan tambahan. Nah, kejadiannya ini akhirnya terjadi. Suatu hari, mertuanya alias papa dari si suami ini membuka salah satu pintu di rumahnya. Ya tentunya ini rumah mertuanya, jadi bebas jatuh. Nah, dia buka dan mertuanya ini menyaksikan menantunya yang lagi berhubungan badan dengan adik suaminya. Paham nggak? Jadi si istri ini lagi berhubungan dengan adik dari suaminya. Yang lebih mengagetkan lagi di sini, bapak mertuanya dalam kondisi itu kan pastinya kaget ya toh. Harusnya kaget ya toh. Nah, kalau misalnya polo-polo jadi bapak mertuanya ini, kira-kira harus bilang apa dalam kondisi itu? Ya aku pun gak bisa membayangkan harus bilang apa, tapi yang pasti mungkin gak bisa berkata-kata atau gimana, tapi yang pasti kaget ya toh. Tapi bapaknya ini terkesan tidak terlalu kaget dan malah bilang kayak gini. Ini aku memperagakan ya. Buka pintu. Loh, ya udah ini segera diselesaikan ya. Pintunya ditutup lagi. Ya, jadi mertuanya ini menyaksikan menantunya yang lagi selingkuh sama adik suaminya. Bukannya marah, bukannya disuruh berhenti atau gimana, malah disuruh segera diselesaikan. Ini nggak diceritakan detailnya, ternyata menantunya ini nggak cuman selingkuh dengan adik suaminya, tapi ternyata juga dengan bapak mertuanya. Nah makanya mertuanya ini ngelihat itu, dia pun nggak bisa marah karena dia pun memiliki bisa dibilang dosa ataupun kesalahan yang sama. Kalau di situ dia marah, takutnya nanti dia juga ketahuan kayak gitu. Nah pokoknya menantunya ini ternyata nggak cuman sebatas dekat, tapi ternyata
melewati ataupun melebihi batas dari norma yang kita ketahui. Tapi nggak lama setelah itu, kayak beberapa minggu atau beberapa bulan setelah itu, ternyata suaminya menangkap basah istrinya yang lagi berhubungan badan dengan adiknya. Dan setelah hal ini ketahuan, istrinya langsung melarikan diri dari rumah itu. Bahkan anak-anaknya pun juga ditinggalkan di rumah itu. Nah, yang kasihan di sini justru suaminya, karena dia nggak cuman kehilangan istrinya, tapi juga kehilangan mama dari anak-anaknya. Tapi juga bisa dibilang kehilangan kepercayaan akan keluarganya. Lah, dia menyaksikan adiknya sendiri dan bahkan jadi tahu kalau bapaknya juga nyicipin istrinya, bayangkan. Nah, ceritanya cuman sebatas ini, tapi ada satu pesan penting yang disampaikan sama hakimnya ini. Hakimnya bilang kayak gini, seringkali saya membaca surat-surat ataupun ya dokumen-dokumen gitu ya, yang dituliskan dari pihak korban ataupun pihak yang meminta perceraian. Seringkali orang-orang itu bilang kayak gini katanya, dari saat sebelum nikah, pasangan saya ini memang terkesan suka selingkuh, atau terkesan suka mukul, ataupun suka melakukan hal-hal yang kurang benar. Dan lumayan banyak orang-orang yang berpikir nanti kalau udah nikah orangnya bakal berubah ataupun bakal berhenti melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Nah, di sini hakimnya menegaskan dan bilang seperti ini. Seseorang kalau sebelum nikah melakukan hal-hal seperti itu, kemungkinan besar dia akan tetap melakukan hal yang sama setelah menikah. Nggak mungkin hanya karena menikah tiba-tiba dia itu berubah total dan berhenti melakukan semua ini. Jadi pesan yang ingin disampaikan sama hakimnya adalah, kalau kamu punya pacar ataupun pasangan yang mau kamu nikahi, tapi kalau kamu bisa melihat sedikit bibit-bibit dari hal-hal yang negatif, sebaiknya dipikir baik-baik daripada nanti udah nikah baru nyesel. Oke, Polo-Polo, jadi video Swindler kali ini cuman sampai di sini. Aku paham ini ceritanya nggak panjang, tapi aku juga yakin Polo-Polo pasti lumayan shock dengan ceritanya. Kayak ini beneran tak? Yap. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video